Halo, selamat siang dari Tokyo dengan aku Mima. Di vlog kali ini aku mau mukbang unboxing sekalian mukbang karena yang mau di unboxing itu adalah cookies. Aku tuh punya dua cookies yang aku beli dari Tokyo Station. Kenapa aku bikin vlog khusus? Karena si cookies ini tuh baru dan aku lihat tuh tempatnya lucu dan bentuknya lucu. Jadi aku beli dan aku pengen share ke kalian semua. Ada dua jenis cookies sih, yang ini tuh namanya Rose Caramel Market. Letaknya itu tokonya tuh deket ke arah Keio Line ya, yang mau ke Disneyland gitu. Dan si Rose Caramel Market ini biasanya selalu aja ada pengunjungnya meskipun enggak ngantri. Apakah ini terkenal? Setahu aku sih baru ya, baru setahun 2 tahunan gitulah. Tapi mungkin juga waktu aku udah di Spanyol tuh udah ada si Caramel Market ini, tapi aku nggak terlalu pay attention. Yang kedua, nah ini tuh baru banget karena gantiin toko sandwich gitu. Jadi belinya itu di khusus tempat kayak bento dan ada cemilan-cemilan kecil gitu, tapi bukan supermarket. Ini tuh dalamnya itu adalah kayak semacam apa ya, bukan puding tapi kayak cookies yang ada fillingnya gitu. Dua produk ini bukan kayak biskuit yang tahan lama, yang kayak biskuit yang mass production yang biasa ditaruh-taruh di supermarket gitu, yang tahan sampai setahun, bahkan setahun setengah gitu. Tahannya itu cuman kalau yang karamel ini tuh aku belinya tuh yang ke brownies ya. Ini tuh tahannya cuman 2 bulan dari tanggal yang aku beli. Dan yang ini lebih parah lagi, cuman tahan 2 minggu dari tanggal yang aku beli. 2 minggu, 2 minggu setengah. Yang mana duluan ya? Kita buka yang ini dulu deh, yang The Meister's Torte. Kenapa aku beli ini? Satu, bentuknya itu tuh bagus, lucu. Biasa nih guys, kalau di Jepang toko-toko makanan gitu, mereka punya displaynya tuh. Displaynya itu terbuat kayak dari plastik, kayak mainan gitu, tapi itu bener-bener kayak asli gitu deh bentuknya. Dan ini tuh bener-bener kayak puding ya. Oh, ternyata dalamnya dikasih kayak ini tuh ice pack gitu, dry ice gitu. Aku tuh nggak tahu, aku taruh aja di luar, nggak dimasukin ke kulkas. Mudah-mudahan masih enak ya. Ini boxnya tuh kayak gini nih. Cantik ya bungkusnya. Jadi ada dua, satu buat aku, satu buat Oto-san. Masih bagus kok. Ada dua rasa geng untuk kue yang jenis ini. Tuh bentuknya kayak gini. Dan ada dua. Yang pertama itu espresso coffee, yang kedua royal milk tea. Kita makan aja yuk si kuenya ini. Oh, jadi tuh ini tuh kayak bener-bener kayak bukan cookies ya. Jadi kayak apa sih namanya, kayak pie gitu. Cuman di dalamnya itu ada fillingnya, itu katanya espresso. Oh, wanginya kopi banget, geng. Kopi banget. Rasanya itu agak pahit, tapi lebih ke coklat dibandingin coffee espresso gitu. Iya, aku seneng deh sama ini tuh, rasanya tuh enak. Jadi tuh bener-bener kayak setengah kayak muffin gitu, dan feelingnya bukan feeling yang apa ya, yang kayak melted gitu. Nah, aku melakukan kesalahan karena aku nggak taruh di kulkas. Untungnya sekarang itu musim dingin dan di dalam rumah kan kita nggak nyalain heater ya, belum nyalain heater. Rasa si pie ini tuh pie apa sih namanya, torte ya, kayak tart gitu mereka bilangnya. Rasanya itu masih enak. Jadi itu kayak bener-bener kayak kue tart gitu, tapi size-nya untuk kue tart kecil banget ya. Harganya itu satu bungkus isi 2 begini, harganya 860 yen. Udah termasuk tax. Kalau dirupiahin itu kurang lebih 100 ribuan. Ya buat dua kayak begini tuh kayaknya harganya mahal banget ya. Belinya di mana? Aku tadi udah sebutin, di dalam Tokyo Station, tepatnya di Keio Street. Keio Street itu ada banyak banget
banget toko-toko makanan, bento, dan juga kayak minimarket gitu. Terus juga ada restoran Fistantan. Di sana itu kita bisa lumayan lah pilih untuk bekal-bekal kayak cookies-cookies kayak gini, dan ada puding segala macam, juga ada kayak sate ayam. Kenapa di Keio Street itu banyak tokonya? Karena di Keio Street itu deket sama pintu masuk Shinkansen. Jadi itu biasanya kalau orang-orang yang mau naik Shinkansen atau kereta cepat gitu, mereka itu nggak bawa bekal dari rumah, tapi beli makanan di toko-toko yang ada di sekitar stasiun Shinkansen itu, di dekat pintu masuknya gitu. Ya itu udah kayak apa ya, kebiasaan orang Jepang gitu. Mereka mau yang ringkas, yang cepat kayak gitu, serba praktis maunya. Oke, sekarang kita buka yang kedua. Yang ini adalah si karamel dari Rose Caramel Market. Harganya justru ini lebih murah dibandingin The Meister's Torte itu. Ini tuh harganya 756 yen, jadi kurang lebih itu sekitar 90 ya, hampir 100.000 juga sih jatuhnya. Dalamnya lucu banget tuh, lucu tuh. Gini, kadang-kadang kita tanya ya, kenapa sih toko-toko kue dan toko-toko yang snacks yang kayak cemilan-cemilan kecil di Jepang itu tuh ngantri, tapi rasanya itu biasa aja. Gini ya, kadang-kadang itu suatu barang, bukan kadang-kadang, seringkali suatu barang itu menjadi tren bukan hanya karena rasa, tapi karena positioning di market. Misalnya harganya tinggi. Harga tinggi itu juga jadi salah satu daya tarik buat pembeli, terutama kalau orang-orang mau kasih oleh-oleh misalnya ke rekan-rekan kerjanya atau ke bosnya. Pastinya kasih sesuatu yang representatif, nggak terlalu mahal tapi juga nggak terlalu murah dan menengah gitu loh. Buat standar kita sih, menurut aku biskuit-biskuit kayak gini tuh kemahalan gitu loh. Tapi buat standarnya orang Jepang ini tuh standar banget, dan bentuknya itu representatif banget. Kalau rasa kayak yang si torta ini, menurut aku sih rasanya enak, tapi kalau dua dua kue begini tuh harganya hampir 100.000, kayaknya tuh apa ya, kemahalan, karena kita nggak duduk di kafe kan, cuman bawa kayak gini aja. Tapi ya buat orang Jepang ini kan kalau ditenteng misalnya dikasih ke teman kantor, itu tuh cantik, kotaknya representatif, dan juga tuh rasanya juga lumayan lah, aku bilang. Kita buka aja ya si karamel ini. Satuannya bentuknya nih kayak gini nih guys. Itu dibungkus gini. Dan di belakangnya itu ada tanggal expiry date-nya. Sebenarnya di Caramel Rose Market ini sih, Rose Caramel Market ini tuh yang jadi brosur besarnya itu bukan si caramel brownie ini, tapi itu kayak apa ya, kayak pie, terus di dalamnya ada filling karamel dan ada kacang almond gitu. Cuman kok aku ngelihatnya tuh kayak sakit gigi gitu loh, kayaknya tuh terlalu manis banget gitu. Jadi aku tuh pilih yang si brownies ini gitu, karena aku juga memang pada dasarnya suka brownies kan, dan aku nggak suka yang terlalu manis. Yang manis standar sih boleh lah, tapi kalau terlalu manis gitu tuh aku nggak suka, takutnya kemanisan gitu loh. Ini tuh browniesnya kecil banget. Kalau kita di Indonesia ya, dengan harga hampir 100 gitu udah dapat satu brownies beneran, satu loyang kecil gitu kan gitu. Ini tuh cuma dapat berapa, 5 biji, 5 potong, dan potongannya itu kecil-kecil banget. Terus di tengah-tengahnya itu ada caramel filling gitu. Yuk kita cobain aja. Enggak terlalu manis. Aku tuh surprise banget, enggak manis kalau dibandingin sama brownies yang ada di Indonesia. Ini tuh termasuk hambar rasanya. Tapi menurut aku justru daya tariknya di situ. Makan brownies yang biasanya manis dan kayaknya itu biasanya tuh yang berasa kayak buttery yang ke menteganya tuh yang kayak makteh apa sih bilangnya gitu. Ini tuh kayaknya brownie-nya itu light banget dan gak bikin kita tuh yang kayak abis makan itu kayak yang berasa bersalah karena gulanya kebanyakan, menteganya kebanyakan. Kayaknya ini tuh kayak apa ya, kayak brownie yang buat orang diet gitu. Masih berasa ini brownie, tapi menurut aku tuh sangat light. Dan karamelnya itu kayak enggak digulain. Buat kalian-kalian
yang senang manis pas datang ke Tokyo mungkin nggak akan jatuh cinta sama si brownies ini karena rasanya kok hambar ya, nggak ada manis-manisnya sama sekali. Tapi menurut aku ini tuh udah manis. Ada alkoholnya, aku tuh berasa kayak sedikit ram gitu, cuman nggak terlalu keras ya ramnya. Ya ada berasa lah alkoholnya gitu. Si karamelnya ini tuh nggak melted di dalam brownie-nya, dan karamelnya itu kayak dicampur sama butter gitu. Sebenarnya sih aku pengen ya, udah dari lama pengen bikin satu vlog khusus jalan-jalan di dalam Tokyo Station, tapi sampai sekarang itu belum kesampaian. Aku usahain sih sebelum akhir tahun aku mau bikin liputan khusus tentang Tokyo Station. So buat kalian-kalian yang kebetulan baru nemu si channel ini, jangan lupa buat selalu support, cukup klik tombol subscribe. Dan buat kalian-kalian yang udah subscribe, jangan lupa buat nyalain tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi kalau mau ada vlog baru. Thanks for watching. Bye-bye.